Di sini kita akan mengulas detail mengenai binary option, khususnya di wilayah indikasi-indikasi penting sebelum kita melakukan perdagangan, ya. Jadi daripada kita menggunakan indikator, lebih baik kita langsung mengambil indikasi dari harganya langsung karena dia jauh lebih kuat. Selain itu, kalian juga butuh dibekali dengan basic candlesticks. Minimal kalian paham tekanan dorongan itu seperti apa. Nah, kita lanjut. Kalau kemarin di part yang keempat gue sudah bagikan indikasi akan terjadinya pembalikan harga. Yang pertama gue bagikan kemarin, apabila kenaikan dibuka dengan candle A maka akan ditutup dengan candle A juga. Begitupun sebaliknya, apabila penurunan dibuka dengan candle B maka akan ditutup juga dengan candle B. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu khusus di tren global saja. Dalam artian global trend itu di posisi di garis besar seperti ini ya. Jadi nggak jangka pendek, itu jangka panjang. Analisis indikasi tersebut bisa kalian terapkan di semua platform, ya. Nih gue kasih contoh di periode ini, perhatikan. Bentar ya. Ini kita ada di sini ketemu dia. Nah, posisinya dari ini titik resistennya, kemudian dia turun ke bawah. Nah, di sini dia membangun lantai support. Ya, ini resisten. Nah, di sini dia membangun lantai support berikutnya. Sekarang kita perhatikan candle apa yang membuka penurunan. Penurunan dibuka dengan candle ini, maka akan ditutup juga dengan karakteristik yang sama meskipun ukurannya berbeda. 1, 2. Jadi ketika penurunan sedang berlangsung, kita akan kejar buy-nya. Pastikan seperti itu. Yang kita kejar adalah kenaikannya. Nah, kita butuh indikasi minimal satu candlestick ini sudah keluar yang dia sama karakteristiknya dengan ini tadi. Itu sudah dapat indikasi bahwa tidak lama lagi atau 2-3 menit ke depan harga akan kembali naik. Setelah hadir yang keduanya, maka harga naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu di part yang 4. Nah, sekarang yang akan gue bagikan adalah indikasi yang kedua. Itu indikasi yang pertama, sekarang indikasi yang kedua. Sekarang perhatikan, gue akan berikan sampelnya kepada kalian, ya. Nah, perhatikan, ya, seperti ini. Indikasi akan terjadinya penurunan, maka akan hadir candlestick bearish dengan sumbu yang dominasinya panjang di bawah. Itu indikasi akan terjadinya penurunan. Paling tidak tren lainnya miring seperti ini, bisa juga curam seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mempelajari indikasi yang kedua. Nah, begitupun sebaliknya untuk bullish. Sekarang kita analisis untuk candlestick bullish. Jadi akan terjadinya kenaikan. Kita ambil yang kenaikan yang benar-benar kuat, ya. Yang kita entry berapapun kita bisa profit. Lebih seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Sepanjang harga berjalan naik dari sini sampai ke sini, kalian lihat dominasi bearish, sumbu akan mendominasi panjang di atas. Ya, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan seterusnya untuk melihat penurunannya. Nah, seperti ini. Sampai di titik ini trendline sudah menjadi seperti ini. Sekarang perhatikan, sumbu sudah dominasi di bawah semua. Oke, ini cara mempelajari indikasi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Trendline menuju naik seperti ini. Sekarang perhatikan, sumbu dominasi ke atas. Jadi ini bisa kita jadikan tolak ukur kita untuk sebelum melakukan perdagangan atau sebelum kalian open posisi. Jadi kalian perlu menganalisa hal-hal seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Di sini posisi resisten. Sebentar. Di sini posisi resisten terbentuk dan kemudian anjlok. Perhatikan. Posisi sebelum penurunan ini terjadi, candlestick
sumbu-sumbu candlestick untuk bearish itu dominasinya lebih panjang di bawah daripada di atas, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana metode analisisnya untuk jangan sampai juga seperti ini. Contoh ini sumbunya di bawah. Sekarang kita lihat hasilnya. Dan posisinya seperti ini. Memang dari titik ini sampai ke sini terjadi penurunannya. Ya. Ini kan meneruskan informasi yang dari sini. Perhatikan. Nah, ini adalah titik resistennya. Sekarang kita perhatikan candle apa yang membuka penurunan. Perhatikan. Ini candlesticknya. Maka dia akan ditutup dengan candlestick yang sama. Cukup jelas dan cukup kuat sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mempelajari indikasi-indikasi ya. Contoh juga seperti ini. Perhatikan candlestick dibuka, penurunan dibuka dengan candlestick A, maka akan keluar indikasi-indikasi candlestick A juga. Itu tandanya. Jadi ketika candlestick yang sama, candlestick si pembuka tren tadi sudah hadir 1, 2, itu sudah indikasi bahwa tidak lama lagi harga akan reversal. Oke, setelah hadir candlestick ini, harga balik. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan kuat sebelum kalian melakukan perdagangan ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ingat, indikasi yang pertama kita bisa menggunakan candlestick, karakteristik candlestick juga bisa. Tergantung seberapa lama durasi yang ingin kalian kejar ya. Perhatikan kalau kita ukur secara garis besar di sini. Ukur secara garis besar ya. Benar-benar secara global resisten, global support. Perhatikan. Penurunan diawali dibuka dengan candle A, maka dia akan ditutup juga dengan candlestick A. Oke, paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mumpung market sedang bagus, persentase cukup besar di 84%, gue akan melakukan perdagangan dengan satu kali klik atau one click saja. Mudah-mudahan kita profit. Oke. Gue akan melakukan perdagangan selama 2 menit untuk open posisi buy sebisa mungkin tanpa loss. Jadi satu kali klik profit. Kita tunggu saja. Kita dapat titik terendah. Kita akan ambil lagi di sini. Oke. Kita akan ambil lagi di sini. Oke. Masih nggak gerak, kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Oke, ini perdagangan terakhir. Kita tunggu. Cukup menarik ya. Nah, kalau kita ukur secara garis besar, perhatikan penurunan, ini resisten terdekat. Penurunan terjadi di sini, trend line-nya. Penurunan dibuka dengan candle A. Hadirlah candle A di sini. Ini yang menguatkan gitu. Ini salah satu indikasi yang membuat kita berani untuk open posisi buy. Yang paling penting, kita entry jangan pernah bermain di 1 menit karena itu cukup berbahaya. Sebenarnya minimal kita entry kalau kita trading di time frame 5 menit, time frame 1 menit, kita open posisi di angka 3 menit sebenarnya. Ya, karena di time frame 1 menit ini kita sedang menganalisa satu periode harga di 5 menit sebenarnya. Ini akan kembali harganya, perhatikan. Kita tunggu saja. Dan di sini kalian akan menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa yang mungkin jarang kalian saksikan. Oke.
profit kita 100%. Oke. Sebentar, ada yang aneh ya. Saldo kita nggak bertambah di sini. Apa delay? Kita cek dulu riwayatnya. Oh, gocekan ya, padahal profit ya, padahal profit. Oke. Kita lanjutkan ya, no problem. Kita lanjutkan. Di sini gua akan ambil, bentar, gua akan ambil lagi dua bentar. Ya, nanti sudah bikin kita emosi. Oke. Sebenarnya bisa saja di sini gua ambil 1 menit ya kalau mau. Di situ padahal kalau kita lihat dia harusnya profit ya. Kita nggak tahu. Ini sih jarang terjadi ya, gue baru kali ini yang harusnya profit. Jelas banget itu tadi. Sekarang kita tunggu perdagangan kita. Ada peluang untuk ambil 1 menitnya, gue ambil juga 1 menitnya di sini. Ada peluang lagi, ada peluang lagi, ada peluang lagi, gue ambil lagi. Ada peluang lagi, gue ambil lagi. Oke, cukup sempurna. Jadi prinsip di trading itu kamu harus yakin dan percaya diri. Oke. Nah, perhatikan analisis kita dari awal tadi ya. Tadi kita entry yang pertama di wilayah ini 1 ya. Sekarang kalau kita main panjang, kita ambil 5 menit, 3 menit, lebih aman lagi. Paling tidak secara teknikal analisis, arah harga yang kita analisis sukses, trennya up, secara trend line-nya up tanpa indikator sama sekali. Jadi ada perbedaan ketika kamu trading menggunakan ilmu yang benar-benar ilmu atau sebuah teknikal yang langsung mengambil informasi dari harganya langsung. Peluang kamu untuk melakukan kompensasi itu lebih kecil ya. Tapi apabila kamu follow the trend atau FTT, mengikuti trend line yang sedang berjalan, itu cukup berisiko. Itulah yang membuat kompensasimu masuk sampai level 3, level 4, dan itu cukup luar biasa gambling. Oke. Untuk yang tadi kita sudah kembali, bahkan kita sudah profit di sini cukup lumayan. Jadi meskipun tadi kita sempat disantap sama USD JPY ya, ini udah kembali lagi, udah aman semua. Oke, jadi kurang lebih seperti itu materi di pagi hari ini yang bisa gue sampaikan. Setelah itu nanti next baru kita akan mengulas kembali mengenai pola candlestick, support dan resisten dan lain-lainnya. Karena apabila kita berbicara edukasi di binary option ini cukup luas sekali wilayahnya. Jadi banyak hal yang harus kalian kenal. Tak kenal maka tak sayang.